maka kegagalan seorang gubernur adalah masih ada orang yang menjadi pengemis di perempatan jalan, masih ada anak-anak yatim yang tidak sekolah, masih ada orang-orang miskin yang rumahnya roboh, masih ada orang yang kebanjiran tapi tidak tertangani dengan baik, masih ada orang yang bunuh diri karena terikat bank emo, bank keliling, pinjol. Itu adalah kegagalan seorang pemimpin. Untuk itu, pada kesempatan hari ini saya mengajak pada seluruh penyelenggara negara di Provinsi Jawa Barat, para bupati, wali kota, para kepala desa, kepala kelurahan, mari kita bersama-sama memiliki kesadaran. Keislaman kita bukan dinilai dari umroh kita yang dilaksanakan setiap tahun. Keislaman kita bukan dinilai dari gamis yang kita pakai. Keislaman kita bukan dinilai dari peci hitam dan putih yang kita kenakan, dari sejarah yang kita hamparkan. Keislaman seorang pemimpin dinilai dari senyum rakyat dalam setiap waktu. Sekolah tidak mesti ngantri. Senyum rakyat dalam setiap waktu makannya tepat dan bergizi. Senyum rakyat dalam setiap waktu jalannya halus. Senyum rakyat dalam setiap waktu pupuk tidak sangat mudah didapatkan. Senyum rakyat dalam setiap waktu ketika sakit di rumah sakit, negara tampil dan hadir untuk mengobatinya. Dokter dan para medis tanpa membedakan kaya dan miskin datang dengan penuh senyumannya. Senyum rakyat dalam setiap waktu ketika seorang yang melahirkan penuh dengan kenyamanan, bayi yang terlahir dilayani oleh para medis dengan senyuman. Maka adalah kehinaan bagi seorang pemimpin apabila di Jawa Barat masih ada orang yang meninggal, mayatnya tak bisa pulang, ditahan di rumah sakit karena belum bisa bayar atau BPJS yang nunggak. Bayinya ditahan di rumah sakit karena belum bisa bayar atau BPJS nunggak. Anak-anak tidak bisa sekolah, orang-orang miskin makan hanya dengan garam, rumah roboh atau bocor, sedangkan negara abai dalam fasilitas yang digunakan hanya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya. Untuk itu, marilah kita jadikan kesadaran 1 Syawal 1446 Hijriah ini adalah sebuah kesadaran kolektif. Kesadaran ritual dan spiritual kita sudah sangat tinggi. Pejabat umroh ngantri, orang-orang kaya umroh ngantri, masjid-masjid Jumat penuh, mimbar-mimbar penuh, ceramah-ceramah dalam setiap waktu. Itu baik, tetapi lebih baik secara substansial adalah dana-dana yang kita miliki digunakan untuk menangani orang-orang fakir, orang-orang miskin, kaum mustadafin, kaum du'afa, orang-orang fapa, orang-orang yang merintih dalam setiap waktu meminta pertolongan tapi abai orang untuk menolongnya. Kesadaran itulah yang diperlukan oleh negeri hari ini. Maka jihad kita para pemimpin hari ini adalah jihad menahan hawa nafsu kita untuk menyerap anggaran untuk kepentingan kita. Kemudian kita mengorbankan diri kita, emosi kita, keinginan kita untuk membelanjakannya untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, agar kita kembali pada kesadaran Undang-Undang Dasar 1945, agar kita kembali pada kesadaran keislaman kita. Maka terakhir, andai kata di sebelah kanan kita ada bangunan yang dibangun dengan angka 60 juta golden, dengan tingkatan 6 ke atas dalam bentuk tusuk sate, dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, oleh POC yang hidupnya hanya dari perkebunan teh, perkebunan karet, perkebunan Cina. Mereka mampu membangun jalan-jalan yang berkualitas. Mereka mampu membangun bangunan-bangunan yang berkualitas yang masih digunakan oleh kita hari ini. Mereka mampu membangun bendungan-bendungan yang berkualitas. Pertanyaannya adalah, kenapa kita yang mengklaim kaum pribumi itu tidak mampu mengelola perkebunan? Jangankan membangun gedung seindah gedung sate, hanya mengelola kebunnya saja sudah tidak mampu dengan dikontrakkan kepada pihak lain, yang melahirkan longsor, kekeringan. Betapa kita sebagai beragama punya rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa kita sebagai bangsa yang berpancasila merasa malu oleh POC. Oleh POC saja kita sudah kalah dalam melakukan pengelolaan, apalagi oleh bangsa lain.
Untuk itu, mari kita bersama-sama tinggalkan keegoan ritual kita. Mari kita bersujud dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bentuk pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya meyakini akan turun pada kita karena kita memiliki kesadaran bahwa kita adalah makhluk yang salah dalam pengelolaan kebijakan. Marilah kita minta maaf pada anak-anak miskin yang tidak bisa sekolah. Marilah kita minta maaf pada orang-orang miskin yang mereka masih tak sanggup makan sebaik makannya kita. Marilah kita minta maaf pada orang-orang fakir yang harus dia mencuri hanya untuk kebutuhan melahirkan keluarganya. Marilah kita minta maaf pada mereka, tinggalkan keangkuhan dan kesombongan kita. Semoga 1 Syawal 1446 Hijriah ini menjadi tahun kesadaran kita bahwa kita telah salah menjadi penyelenggara negara dan kita akan merubah seluruh kebijakan-kebijakan itu.